Ya sekali lagi senang saudara kita bisa ibadah lagi. Adalah anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama. Terima kasih pelan Presiden Worship ya terus membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita diberkati. Siapa yang diberkati lewat hadirat Tuhan? Beri tepuk tangannya yang sangat meriah. Ya selamat saudara yang ada di sini. Saudara yang mengikuti lewat ya online, lewat Instagram, lewat YouTube dan apapun ya. Ya selamat juga ada catatan di sini Andri dari Sydney, Erna, ya ada Erna Alson ya dari USA, lalu juga Ferida Denpasar, Robert Joseph dari Australia, ya Astri Batam, Muska Samarinda, Yulianto Manado, Yuliano maksudnya, Wong Kai Wong dari Sibu Malaysia, Stephen Oni Jor Malaysia, ya Samuel Samarinda, Laila Medan, lalu juga James Pemantang Riau, Darang, ya Gai Buga, ya semuanya diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya semuanya kita bersyukur saudara. Kemarin sore malah yang dari Manado ibadah gitu saudara. Ya ikut gereja internet kumpul bersama dari Manado ibadah. Ya kita akan nanti kadang ditayangkan sehingga kita bisa terus menyatu. Tapi di mana pun kita akan diberkati oleh Tuhan. Iya luar biasa. Hari ini sekali lagi kita seri khotbah perjanjian damai. Tuhan rindu memberikan damai yang bukan dari manusia. Damai manusia baik damai. Pas tidak baik nggak bisa damai. Tapi damai dari Tuhan. Keadaan baik tidak baik tetap damai. Tepuk tangannya yang meriah luar biasa sekali. Hari ini khususnya temanya membuat keputusan bijaksana. Katakan saudara 1, 2, 3. Membuat keputusan bijaksana. Karena keputusan kita menentukan damai yang ada dalam kita. Kalau kita ambil keputusan yang tidak bijaksana, yang salah, maka kita akan penuh dengan gelisah, penuh dengan ketakutan, saudara. Nggak punya damai, saudara. Ya, mungkin takut kalau ketahuan, atau mungkin takut akibatnya, nggak bisa punya damai. Tapi kalau kita ambil keputusan yang bijaksana, sungguh-sungguh berjalan, ya saudara, dalam jalan yang benar, yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita akan punya damai sejahtera, saudara. Karena kita berkata orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya, nggak ada yang mengejar, saudara. Sudah ketakutan sendiri gitu, saudara. Mengejar, nggak pernah damai. Tapi orang benar akan seperti singa muda yang mengaum. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, saudara penting sekali, saudara. Ya kita bisa lihat banyak dalam rumah tangga. Ambil keputusan-keputusan kita. Saudara sekali lagi, ya jangan sampai keputusan yang salah. Ambil keputusan itu yang bijaksana. Saudara, jangan bijak sini. Banyak orang itu karena akunya itu saudara, bukan bijaksana. Bijak sini gitu. Sehingga tidak bijaksana. Kalau kita ambil keputusan-keputusan yang salah, pasti akan membawa saudara kegelisahan. Pasti akan membawa ketakutan, tidak tenang. Tapi sekali lagi, dalam segala ya ambillah keputusan yang benar dan pasti ada damai sejahtera. Tepuk tangannya lebih meriah, saudara. Ya, dalam segala hal, bisa juga dalam pekerjaan, saudara. Kalau kita melakukan yang benar, yang bijaksana, ya sebagai pengusaha, sebagai karyawan yang bijaksana, pasti tenang, saudara. Tapi kalau tidak, pasti yang enggak tenang. Mencuri ya di perusahaan pasti enggak tenang, saudara. Mencuri di dalam Tuhan pasti tidak tenang, saudara. Lakukan, putuskan, saudara ambil keputusan hidup yang benar, baik dalam rumah tangga, baik di tempat kerja dan semuanya, saudara. Dalam segala hal, saudara, dalam kesehatan, saudara, dalam iman rohani kita. Kalau kita ambil keputusan bijaksana, kita itu butuh Tuhan, terus mendekat pada Tuhan, saudara, melekat pada Tuhan. Saya percaya pasti damai. Kita berkata hanya dekat pada Allah, aku tenang, aku bahagia, aku damai. Tepuk tangan yang meriah. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, saudara, maka akan ada ya pengurapan yang lebih, hikmat yang lebihnya salah satunya juga damai sejahtera. Karena Yesuslah Sang Raja Damai. Dekat-dekat dengan Yesus Sang Raja Damai, dapat damai sejahtera yang luar biasa. Tepuk tangannya. Dalam melayani, saudara, ya
Kalau orang Melayu itu biasanya ada masalah gesekan atau tidak, saudara? Halo, ada ya saudara? Ikut Tuhan aja juga ada, apalagi pelayan. Nah saudara, tergantung keputusanmu gimana. Kalau keputusan ini sudah nggak gereja-gerejanan gitu saudara, nggak dikaji kayak gini, sudah nggak pelayanan-pelayanan, sudah ya saudara, nggak kelompok saya. Pasti hidup saudara makin lama makin kering, makin lama makin ya resah, makin lama kehilangan damai, nggak ada damai. Kalau keputusanmu bijaksana, ini saatnya aku membalas cinta kasihku pada Tuhan. Hanya untuk Tuhan aku melayani, hanya untuk Tuhan aku memberi. Saudara ambil keputusan yang benar, saudara tetap damai. Orang boleh mencela, orang boleh berpikir jahat, orang boleh prasangka yang tidak baik, kita tetap damai, sejahtera, saudara. Ya, sebagian orang berpikir bahwa semua yang Tuhan kehendaki akan terjadi dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu berbuat apa-apa, kita hanya menunggu saja, saudara. Ini pemikiran yang kurang tepat. Ada orang, Tuhan itu maha kuasa, bisa nolong pasti. Tuhan itu maha kasih, saudara, pasti mengasihi aku, saudara. Jadi diam saja, saudara. Pasti Tuhan memberkati, nggak bisa. Keputusan kita sebenarnya kerja. Kalau Tuhan sudah berkata orang gak kerja, gak diberi makan, ya gak bisa saudara. Hanya mengalir. Pokok Tuhan baik, jangan saudara. Amin. Sama orang ya butuh pasangan hidup, butuh jodoh. Tuhan pasti memberikan saudara. Dia makasih. Tulang rusuk ini pasti ketemu dimanapun saudara. Di rumah terus gak dapat jodoh. Gak mungkin dari surga jiblok di rumah saudara. Gak mungkin. Saudara harus ada usaha. Saudara harus ada perjuangan luar ya, mungkin dandan yang ya cukup baik gitu saudara, bila perlu melayani ya gitu ya. Nanti yang di bawah Tuhan sudah kirim jodohnya, lihat mata ketemu mata, deg-degan lagi tuh saudara, ya baru bisa dapat satu sukacita. Tapi hari ini yang pasti pertama saya ajak saudara tangkap, sekalipun Tuhan Maha Kuasa, Tuhan makasih, kita harus berjuang ambil keputusan benar. Kita harus berjuang, kita harus usaha, buka toko. Tuhan pasti berkati, betul. Tapi tetap harus ambil keputusan. Saya harus belajar, saya harus berjuang, saya harus sungguh-sungguh. Tuhan menyertai, Tuhan berkati, damai sejahtera. Tepuk tangannya lebih meriah. Lihat Adam dan Hawa diciptakan yang terbaik oleh Tuhan. Karena menjadi pusat kasih Tuhan. Bahkan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu karena Tuhan sangat mengasihi. Ya, beda dengan semua makhluk. Bahkan ditempatkan di Taman Eden, tempat yang terbaik, saudara. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan makasih. Tapi tetap Tuhan ingin ya Adam itu usaha. Maka dikatakan Adam harus ambil keputusan. Aku harus mengelola ya Taman Eden dengan baik. Kalau punya Taman Eden, saudara nggak dirawat, nggak diapakan, pasti rusak, betul nggak? Saudara punya taman, kalau nggak dikejakan, dirawat sungguh-sungguh, rusak. Ambil keputusan yang bijaksana. Semua talenta yang Tuhan percayakan, semua berkat yang Tuhan percayakan, keluarga yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, studi yang Tuhan percayakan, dikerjakan sebaik mungkin, diperjuangkan sebaik mungkin. Tuhan berkati, saudara terus akan damai. Karena apa? Saudara melakukan yang benar. Oh, belum menjadi kenyataan, tetap damai. Masih ya ada tantangan, tetap damai. Karena saudara tahu Tuhan ya pasti asal kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Juga sama, selain usaha ada perintah harus dilakukan. Larangan jangan dilanggar. Ada perintah dan larangan mereka. Jangan sampai ya kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Aku sudah sediakan semuanya. Boleh kau makan. Tapi itu jangan kau makan. Saudara, yang dilarang juga jangan. Kalau yang dilarang saudara nekat. Yang gak punya damai. Itu tadi takut ketahuan, saudara. Wah, ketakutan. Juga takut akibatnya, saudara. Ya damai. Tapi sekali lagi, putuskan yang bijaksana. Bertindak dengan bijaksana. Damai sejahtera. Kasih karunia anugerah. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah sekarang kita akan belajar 5 metode membuat keputusan. Ada 5 orang buat keputusan. Yang pertama adalah, saudara, keputusan emosional. Jadi ambil keputusan, saudara, saat sedang emosinya tinggi itu, saudara. Ya, sangat banyak orang mengambil keputusan emosional tanpa berpikir panjang, langsung saja. Ini paling bahaya.
nenek bilang itu berbahaya, kakek bilang itu medeni gitu saudara. Jangan sampai saat saudara sedang sakit hati, saudara sedang marah, saudara sedang emosi memuncak, ambil keputusan. Saya bisa katakan, hampir dikatakan pasti salah. Karena orang-orang sudah emosi, pikirannya gelap. Betul nggak saudara? Hatinya aja nggak tenang. Nggak mungkin bisa berpikir dengan baik. Nggak mungkin bisa punya maksud yang baik. Hatinya sedang goncang. Betul saudara? Jangan ambil keputusan seperti ini. Kita bisa lihat di mana-mana orang ambil keputusan saat emosi. Setelah itu menyesal. Saya ingat satu peristiwa sudah lama. Ini peristiwa sungguh saudara. Ada satu ayah, dia beli mobil baru yang diidam-idamkan lama, mahal, baru saudara. Wah, hati-hati sekali, hampir jarang sekali dipakai saudara, di garasi itu macam-macam. Dia punya anaknya dicintai, anak ini suka main sendiri karena orang tua kerja. Dia kadang di halaman gambar-gambar, ambil batu, ambil apa untuk gambar-gambar, ambil paku yang ada, terus gambar sini, gambar sana, gambar situ, sampailah di garasi. Mobilnya yang baru, bapaknya ini digambar, saudara. Iya, saudara. Waduh, saudara. Bapaknya pulang, waktu mau los mobilnya kaget, saudara. Ini siapa ini? Ini mobil kayak gini kok dicoret-coret, saudara. Emosi, marah. Ya, saking marahnya, pembantunya sesernya takut yang aku. Ini anak ini, saudara. Emosi, tahu enggak, saudara? Di atas itu dipukul gitu, saudara. Pukul, pada anaknya masih kecil sekali. Saudara, lalu bapaknya masih marah. Sudah, jangan ketemu papa. Berhari-hari nggak ketemu. Susternya berkata, ini tangannya kelihatan infeksi. Tetap biar kapok. Tetap nggak. Sampai berapa hari kemudian susternya berkata, ini kelihatannya sudah infeksinya parah. Kalau nggak diobati, bisa ya. Akhirnya dilihat, kaget dia. Sudah busuk. Bawa ke rumah sakit. Diobati. Dan setelah diperiksa semuanya, dokter berkata, ini sudah busuk. Sudah terlambat. Nggak bisa. Harus dipotong. Nangis bapaknya. Ibunya nangis. Dia berkata, dokter. Usahakan dokter. Berapapun aku bayar. Dokter yang bilang nggak bisa. Sudah rusak. Sudah busuk semua. Terpaksa dioperasi. Orang tuanya nunggu nangis. Setelah selesai ditunggu terus sampai sium. Waktu sium. Ya, anak ini masih belum ngerti. Lihat tangannya ada. Pak, pinjam tanganmu untuk ngambil. Nangis, Pak. Sudah dengar. Jangan ambil keputusan saat engkau emosi tinggi. Saudara, pasti salah. Nanti kecewa, menyesal. Tapi terlambat. Saya sering mengajarkan, saudara, setiap orang itu bisa kadang-kadang sakit hatinya. Saya mau tanya, jemaat keluarga Allah bisa enggak sakit hati? Ayo ini Agus sekali saja bisa enggak? Bisa. Ayo pelayan-pelayan yang pakai jas-jas itu bisa enggak sakit hati? Oh bisa juga toh. Patek, SGG bisa sakit hati juga? Bisa. Pendeta bisa enggak? Sama. Semua orang bisa. Tapi saya berusaha waktu saya sedang emosi sakit hati. Saya berusaha tidak mau ambil keputusan. Saya berusaha masuk kamar doa saya. Saya kunci, saya nangis benar-benar sejadi-jadinya. Kenapa? Dengan cara gitu keluar sakitnya. Keluar kepaitannya. Terus sampai lega. Setelah lega pikirannya bisa jernih. Baru minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan apa yang harus aku lakukan? Akan bisa buat keputusan bijaksana. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua keputusan dengan logika, pertimbangan, pikiran. Keputusan dengan logika adalah keputusan yang kita ambil setelah memahami semua data dan fakta, mempertimbangkan plus dan minus, ya untung dan ruginya. Kemudian kita pilih pilihan yang terbaik. Setelah dipertimbangkan, setelah dikalkulasi, saudara, ambil keputusan yang masuk akal, yang paling baik, saudara. Saya percaya ini hal yang lebih baik daripada yang tadi. Orang-orang yang bisa mengambil keputusan secara logika akan lebih baik, saudara, ketimbang daripada keputusan secara emosi. Karena dipikir dulu, saudara. Bahkan kadang-kadang
ya bisa temukan ini yang baik, ini yang tidak baik. Maka bisa ambil yang baik. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada yang baik semua, jelek semua. Bisa mikirkan mana yang paling parah, mana yang agak ringan. Ini akan sangat berat sekali, ini ya berat. Tapi agak kurang, masih bisa memilih saudara keputusan. Mau kerja apa? Bisa gunakan logika. Aku kalau usaha ini nanti mungkin perkembangannya kelak jadi seperti ini. Kalau aku ya buka usaha ini begini ya pakai logika dipertimbangkan situasinya. Orang kadang-kadang buat apa namanya itu pendataan dulu lokasi dan macam itu bagus saudara. Bukan hanya dengan apa emosi itu mata gelap sudah nggak ngurus semua saudara. Tapi sekalipun bagus saudara, saya katakan tetap bisa juga salah. Yang namanya manusia enggak sempurna. Enggak ada manusia yang keputusannya pasti benar, enggak ada. Pakar seperti apapun, enggak ada yang pasti benar, enggak ada. Dokter ngobati apa berani, pasti benar enggak bisa. Dokter itu berusaha kasih obat, tapi enggak tahu benar cocok atau tidak ya. Tapi enggak tahu, sembuh usaha saja. Semua, mau pakar ekonomi, pakar rumah tangga, pakar kesehatan, semuanya sudah bisa benar, bisa salah. Kita berkata, ada jalan orang yang disangka orang lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Betul enggak? Buka usaha, tiba-tiba pandemi seperti ini. Dulu kalkulasinya masuk, dulu bagus. Tapi ternyata sekarang kena pandemi, habis. Manusia bisa benar, bisa keliru. Sekalipun lebih baik dari tadi, tapi tetap sekali lagi, saudara, ya masih, saudara, bisa benar, masih bisa keliru, saudara. Yang ketiga, keputusan mengikuti teladan orang lain, saudara. Keputusan ini ya kita ambil dengan cara melihat orang lain melakukan sesuatu dan kemudian kita mengikutinya, saudara, atau orang lain, saudara, memberikan saran dan kita melakukannya. Saat ini, saudara, hukum seperti ini paling banyak. Banyak kali kita melakukan apapun hanya karena apa? Lihat orang lain. Hanya karena apa? Dengar orang lain. Wah, katanya ya Budi ini vitamin C harus diminum. Katanya Budi tambah lagi. Sekarang D3 harus. Oh, malah sekarang tambah lagi K2 misalnya. Katanya. Tapi kamu ngerti gak? Memang bagus banget. Ya katanya. Budi kata gitu. Orang itu biasa katanya. Multi vitamin ini bagus. Semua sakit penyakit bablas. Kalau ini. Luar biasa ya. Benar ya. Katanya. Yang kita beli itu seringkali katanya loh saudara. Yang kita lakukan seringkali katanya loh saudara. Ini hukum apalagi sekarang media. Wah sudah itu oros bombardir orang reklame dan bombardir saudara. Katanya hukum ini. Tapi saya ajak saudara hati-hati. Jangan hanya karena dengar, lihat lalu ikut. Pertimbangan dulu. Ini orang baik atau tidak. Cara yang dilakukan dia baik atau tidak. Kalau tidak baik, sekalipun orang lakukan seperti ini, jangan ikut-ikut. Betul, sekalipun orang seperti ini, jangan ikut-ikut. Usaha yang sangat gawat dia, lakukan nyata dia berhasil, jangan ikut-ikut. Saudara, tentang pelayanan, langgar firman, nekat saja, jangan ikut-ikut. Itu korupsi kok, kaya kok, jangan ikut-ikut. Carilah orang yang benar. Lakukan yang benar. Mendapat hasil yang benar. Ikuti. Itu yang saya lakukan selama ini saudara. Waktu saya dipanggil jadi gembala sidang. Saya itu seorang pengusaha. Usaha sedang maju-majunya. Tuhan panggil saya jadi gembala. Saya tidak dipersiapkan secara khusus di sekolah teologi untuk jadi pendeta. Pendidikan pun gak tinggi rendah saudara. Jadi waktu jadi pendeta saya berjuang belajar. Saya panggil dosen sekolah teologi ngajar di rumah saya. Saya belajar dengan banyak hamba Tuhan. Bahkan sampai luar negeri. Tapi tidak asal sekedar belajar. Tidak hanya sekedar kata orang. Orangnya baik. Dia sedang melakukan yang baik. Buahnya baik. Saudara. Tuhan lihat buahnya. Saya akan belajar. Masih dengar. Saya belajar di Korea. Ya pertumbuhan gereja. Dari pendeta Yonggi Cho. Dia sudah lakukan yang benar. Menghasilkan yang luar biasa. Saya belajar. Saya ambil keputusan. Saya mau lakukan. Dan kita lakukan. Gereja kita maju sejak awal. Lalu saudara di Bogota. Kelompok saya prinsip 12. Luar biasa.
dia dapat dari Tuhan. Cara Tuhan Yesus melipat gandakan kelompok saya dengan prinsip 12. 12 murid, semua diajari, semua bisa melayani, semuanya bisa buka kelompok saya lagi. Sudah belajar, dia sudah mengalami pelipat gandaan. Saya datang, saya belajar, lalu kita ambil keputusan, kita praktekkan. Kita lakukan, setiap jemaat bisa dipakai Tuhan. Setiap saudara bisa jadi ketua kelompok saya, bisa buka kelompok saya, bisa dipakai Tuhan. Dan saat itu kegerakan luar biasa. Sampai apa? Tuhan berkata, buka konferensi gereja sel internasional. Tapi belajarnya yang benar. Itu salah satu. Kalau saudara mau buka pertanian, ya carilah pakar pertanian yang memang baik. Dan saudara tahu, orangnya baik, caranya baik. Kalau saudara mau usaha restoran, ya jenis apapun lah saudara. Misalnya ayam, cari orang yang memang hebat di bidang itu saudara. Kalau saudara dapatkan orang yang baik, cara yang dipakai baik, hasilnya baik, belajar. Ini lebih daripada tadi keputusan emosi dan pikiran kita saja, saudara. Karena ada orang benar, sudah melakukan yang benar, sudah dapat hasil, saudara. Itu ya luar biasa. Amsal 13 ayat 20, saudara. Ya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Bukan hanya jadi bebal, saudara, malan. Artinya akhirnya akan sangat rugi. Ya, hidupnya susah, tidak ada kebahagiaan. Yang keempat, keputusan dengan memperhatikan prinsip Alkitab. Mau ambil keputusan, lihat dulu apa kata firman Tuhan. Apa kata Alkitab. Bangun bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Bangun rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, saudara. Melayani sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Ambil keputusan karena firman Tuhan berkata A. Ambil keputusan lakukan A. Firman Tuhan berkata B. Maka ambil keputusan lakukan B. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu terang bagi kakinya. Bisa tahu ini depannya ada batu atau dia, saudara. Maka terang bagi jalannya diterangi oleh firman Tuhan. Jalannya benar, jalannya tidak tersandung, jalannya tidak membuat dia jatuh ke jurang. Firman Tuhan seperti itu. Kata Daud, saudara perhatikan, selalu Daud itu ya berjuang, belajar firman, dan selalu dia merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam. Belajar firman, jangan malas belajar firman. Jangan bolos ibadah dengan firman seperti ini. Ada pengajaran firman. Amin, saudara. Jangan bolos pelayanan. Terus belajar firman, saudara. Belajar firman. Firman itu bukan hanya pengetahuan. Firman lebih daripada pengetahuan. Firman itu Yesus. Firman itu Tuhan. Firman itu ada spiritnya. Firman itu ada kehidupannya. Firman itu ada kuasanya. Lebih daripada semua pengetahuan yang ada di dunia. Beda. Dan firman itu hidup. Bisa bicara pada semua orang. Saya beri contoh sedikit lah. Kalau saudara bangun rumah tangga. Kepala rumah tangga itu siapa? Bukan suami. Kepala rumah tangga itu adalah Kristus. Coba ayatnya dikeluarkan supaya jelas. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Saya juga rindu. Tuhan rindu. Saudara semua tahu mengetahui ini. Termasuk yang ikut live. Yaitu kepala dari setiap laki-laki ialah siapa? Kristus. Jadi laki-laki, jadi suami, jadi bapak. Harus suami, bapak, laki-laki yang takut akan Tuhan. Betul. Takut akan Tuhan. Tuhan taruh di atas semuanya. Kepala rumah tangga itu adalah Kristus. Kristus itu Yesus. Itu firman. Firman taruh di atas kita. Ya, betul saudara, suami, istri, semua dasarnya ini. Kenapa? Setiap orang itu pasti punya pikirannya beda, pendapatnya kadang-kadang beda. Saudara lihat rumah tangga kalau bertengkar ya. Kalau ketemu dengan istrinya, wah suamiku gini-gini. Bener loh ini istrinya. Tapi coba ganti ketemu suaminya. Nanti ngomong, wah istriku gini-gini. Bener loh, dua-dua punya benernya masing-masing loh. Betul? Betul saudara?
Ya ini cerita sedikit ya, tambah ilustrasi ya. Dulu sering beri ilustrasi. Yang benar itu bagaimana kalau menurut manusia kita bisa bingung. Ada orang tinggalnya di Tangmangu, punya kuda, saudara. Ya, 21 mau dijual karena anaknya sekolah, biaya sekolah. Dari Tawangmangu, saudara, ya dinaikin 22, saudara. Ayah dan anaknya mau jual di Pasar Ki. Sampai Karangpandan, orang Karangpandan geleng-geleng. Ini enggak tahu pri kebinatangan. Ini kudanya sudah berjasa lama. Mau dijual saja dinaikin orang 2. Oh ya, kita keliru ya. Ya sudah, turun saja, turun. Lalu yang turun siapa? Bapaknya gitu, saudara. Ya bapaknya turun. Sampai turun lagi, saudara. Berapa kadang-kadang misalnya. Ini anak kurang ajar. Bapaknya sudah melihara dia seperti itu. Ini anaknya sudah besar loh. Masuk mahasiswa. Bapaknya disuruh nuntun. Apa enggak? Anak apa itu? Oh kita keliru ya. Keliru. Ganti bapaknya di atas. Anaknya di bawah. Sampai orang Palur berkata. Ini bapak tidak tahu diri. Jadi bapak itu tujuannya adalah memelihara anaknya. Mengajar. Bahkan memperjuangkan. Oh kok malah bapaknya enak-enak. Anak diperbudak. Oh keliru ya. Nah terus gimana? Ya udah dua-dua turun semua. Sampai Pasar Ki. Orang Pasar Ki giring-giring. Ini bapak sama anaknya podo bodoh nih, kemplu nih. Wong punya kuda kok ada dinaiki. Bingung dia. Itu manusia. Kalau kita nggak punya prinsip firman. Kita akan bingung. Jalannya ngawur. Salah paham terus. Saya ajak saudara ambil keputusan. Yesus Raja dalam keluargamu. Kalau ada perselisihan, lihat firman. Yang tidak cocok dengan firman, ini yang salah. Yang cocok dengan firman, ini yang benar. Ada pedoman, mudah. Betul? Bisnis tadi, firman Tuhan. Karena seringkali beda, saudara. Kalau dunia, banyak memberi yang makin habis loh. Betul gak? Banyak memberi yang makin habis loh. Tapi kalau firman beda. Supaya kita bisa menuai, tabur. Tabur baru tuai, tabur baru tuai. Beda. Tapi sekali lagi, kalau saudara mau mengalami sesuatu yang luar biasa. Raja damai berkarya dalam hidup saudara. Keputusanmu dasarnya firman. Keputusanmu dasarnya firman. Keputusanmu dasarnya firman. Keputusanmu dasarnya firman. Amin. Saudara bisa lihat masing-masing. Kalau saat ini akan ambil keputusan. Maupun yang sudah, maupun yang akan datang. Dia dasar keputusan kita karena firman pasti benar. Lebih benar daripada pakar, lebih benar daripada dokter, lebih benar dari siapapun, termasuk lebih benar dari pendeta. Kalau pendeta ngomong beda dengan Alkitab. 7. Lebih benar dari ini pendapat kita, pikiran kita. Yang terakhir keputusan mengikuti dasarnya rema dari Tuhan. Jadi dapat rema daripada Roh Kudus. Saudara, firman yang ada pada kita Alkitab itu logos. Ya, itu untuk umum. Tapi kadang-kadang waktu saudara baca firman, renungkan atau ibadah seperti ini. Tiba-tiba ada firman yang saya sampaikan di antara dari awal sampai akhir. Ada tiba-tiba nyala bicara dengan saudara. Itu bicara, itu tiba-tiba kuat sekali. Bicara, dorong saudara. Lakukan sesuatu untuk ini. Ada sesuatu yang disikapkan. Itu namanya rema. Roh Kudus berikan pencerahan. Kalau saudara bisa dapat rema itu, lalu saudara jadikan itu keputusan saya. Karena Tuhan berkata seperti ini, aku lakukan ini. Itu saudara dengar ya. Kalau saudara sudah dapat rema, itu sudah dapat bahan mujizat. Hanya itu bisa membuat kita mengalami mujizat yang tidak masuk akal. Saudara lihat semua kesaksian, pasti dasar rema. Gereja kita, saya jadi gembala sidang. Bukan keinginan saya, bukan keinginan orang lain. Saya saja nggak mau kok, betul? Tapi Roh Kudus bicara. Waktu daging berontak, Roh Kudus bicara. Aku sudah selamatkan kamu. Dulu kamu sampah, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang Tuhan mau pakai hidupmu supaya orang lain yang sedang hancur juga bisa dapat pertolongan seperti engkau. Kalau engkau tidak mau, engkau orang yang tidak tahu budi. Hanya saya melanggar. Karena Tuhan yang nyuruh, Tuhan menyertai. Karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan memberkati. Karena Tuhan yang menyuruh,
Tuhan buat berhasil. Itu keinginan Tuhan kok, bukan saya kok. Betul saudara? Ya. Jadi tidak hanya gitu, itu penting. Karena apa saudara? Firman itu sudah pasti. Tapi Alkitab berkata, nggak ada kitab yang bisa nulis untuk semua masalah kita. Itu intinya saja. Perlu apa firman? Disingkapkan Roh Kudus. Saudara dapat pencaranya dari Roh Kudus. Maka kalau saudara baca firman Tuhan siang malam, jangan rasa baca mudeng, nggak mudeng, jangan. Kalau saya nggak suka baca, sebelum baca ngomong Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku ya, supaya aku bisa ngerti. Sebab profesor pun, dokter, tanpa Roh Kudus nggak bisa ngerti. Ngertinya huruf mati. Nanti waktu saya seperti tiba-tiba dapat, oh gini ya, oh dapat rema kadang. Tuhan sedang berkata aku pakai ini, gitu. Saudara dapat itu hebat. Sebab kalau tidak bingung. Contoh ya. Menurut saudara yang sedang cari mantu, yang sedang cari pasangan hidup, yang seiman atau tidak seiman? Gampang toh, Alkitab ada kok, betul enggak? Sekarang kalau sama-sama seiman, sama-sama hatinya baik, pilih mana? A atau B? Loh, bingung toh saudara? Bingung toh saudara? Betul enggak saudara? Sama apa? Piye? Itulah butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa bicara. Roh Kudus yang bisa nuntun. Dan kadang-kadang Tuhan memang sudah punya rencana sendiri. Kamu sama ini saja. Karena Tuhan punya rencana ini. Enggak ngawur saudara. Gereja kita sejak awal selalu gitu. Saya jadi pendeta karena Tuhan. Gedung besok dibeli jadi gedung besar. Gedung gereja karena Tuhan yang bicara. Enggak punya uang, Tuhan yang berkata. Ingatkan ayatnya. Allah mengadakan yang tidak ada jadi ada. Waktu itu jadi keputusan langkah. Jadi bangun gedung ini dulu hanya punya 4M. Ini dulu budget pertama 25 jadi 40. Tapi prakteknya kalau saudara bangun suatu hati-hati ya itu meremen saudara. Akhirnya bisa 70, 80. Tapi dengar tanpa rema jangan ikut-ikut. Saudara nekat ikut-ikut. Beli gedung besok ada sisa tak beli gedung gereja. Kalau saudara nggak punya uang ya udah punya uang. Nanti saudara nggak bisa bayar. Kalau tidak dapat rema. Bisa tahu saudara harus dapat rema. Gereja kita semua seperti itu. Buka ya seminar pertumbuhan gereja internasional. Kalau bukan rema nggak ada apa-apa. Rema saja Tuhan yang kirim orang-orangnya. Maka saya ajak bergaul sungguh-sungguh. Tahun ini tahun Roh Kudus. Saatnya saudara dengar. Roh Kudus akan bergerak luar biasa. Sediakan waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sediakan waktu saudara bergaul bersama dengan Roh Kudus tadi. Doa minta pimpinan Roh Kudus. Oh pujian penyembahan minta pimpinan Roh Kudus. Saudara firman Tuhan minta pimpinan Roh Kudus. Terus bergaul. Makin lama makin dekat. Orang dekat itu tahu kok hatinya gimana. Makin lama makin peka. Makin lama makin nyata. Berjalan makin nyata. Makin menjadi manusia ilahi. Paulus itu berkata seperti itu. Manusia ilahi. Kenapa? Berjalan dengan rema. Tahu saudara? Ya saya tanya satu lagi saudara. Kalau mau buka usaha. Baik yang halal atau yang tidak halal. Mudah kitab sudah ada. Tapi sama-sama halalnya. Dan ini kata pakar A ini bagus. Kata pakar B ini bagus. Pilih mana? Itu saatnya butuh Roh Kudus. Kristen itu bukan hanya sekadar agama mati. Bukan. Bukan hanya saya diajari baik. Bukan. Ada Allah yang nyata. Dia nyata. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berkata. Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Tinggal dalam hati kita. Akan apa saudara? Menuntun hidup kita. Jadi penolong. Akan apa saudara? Jadi pemimpin. Terus berkarya. Yang kita tidak tahu, Roh Kudus beritahu. Yang kita tidak bisa, Roh Kudus yang tolong. Dia pimpin kita mencapai rencana Allah. Penting sekali saudara. Saya tanpa Roh Kudus sudah sampah, gak ada gunanya. Gereja kita tanpa Roh Kudus kosong, gak ada apa-apanya. Betul? Apa ada orang mau orang S1 tak belajar di Widuran, ada orang SMP 1 aku tak belajar dengan dia. Tidak ada saudara.
Orang belajar di gereja kita karena apa? Tuhan yang berkarya di gereja ini. Tuhan yang berkarya dalam hidup. Belajarnya dengan Tuhannya, Roh Allahnya. Saudara tanpa Roh Kudus, tidak ada apa-apanya. Mau kaya, mau kedudukannya tinggi, mau punya backing banyak. Saudara lihat Saul, setelah diurapi, tiba-tiba jadi manusia beda, luar biasa. Hanya sayang setelah sukses tergoda oleh dunia. Betul? Tidak lagi Tuhan nomor satu. Rakyat nomor satu. Tidak lagi Tuhan nomor satu. Keadaan nomor satu. Tuhan berkata, aku gak bisa pakai lagi. Dia tidak ambil keputusan dasarnya aku. Dia ambil keputusan dasarnya apa? Rakyat. Rakyat menghendaki. Dia ambil keputusan dasarnya keadaan. Musuh sudah dekat. Keadaan yang lain sudah pergi. Dengar. Hanya Daud. Tuhan berkata, aku dapat Daud. Dia berkata, diurapi. Itu Roh Kudus. Kenapa? Yang melakukan apa yang ku ingin dia lakukan. Daud itu seperti itu. Filistin datang, tanya dulu Tuhan. Roh Allah berkata, maju ke depan. Dia maju, menang. Lalu Filistin datang lagi yang kedua. Daud tanya, seperti dulu apa enggak Tuhan? Maju, menang. Tuhan berkata, enggak sama. Lingkari sampai ke belakang. Tunggu aba-aba. Waktu aku berikan aba-aba, sergap dari belakang. Dia lakukan. Dan dia berhasil. Itu sebabnya menang. 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 Saja saudara, ini tahun Roh Kudus. Ayo, ambillah keputusan sungguh-sungguh. Mendekat pada Roh Kudus. Sungguh-sungguh percayai dia ada di sini. Sungguh-sungguh hormati, hargai. Sungguh-sungguh libatkan dalam hidup saudara. Sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Allah. Saudara akan lihat manusia Allah. Itu nyata dalam hidup kita. Bukan manusia biasa, manusia Allah. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara dahsyat, secara luar biasa. Dan itu anugerah yang luar biasa sekali. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Artinya bukan karena melihat. Bukan, ya ini tanpa itu. Nah, apa? Inilah jalan. Tiba-tiba dapat ada suara. Inilah jalan. Saudara. Lalu berjalanlah mengikutinya. Sudah dapat diikuti, ambil keputusan, ikuti. Entah ya kamu ke kanan atau ke kiri. Sesuai instruksi, jalani saja. Mujizat. Kasih karunia, kebenaran. Itu yang dialami oleh Paulus juga. Dia mau ke Asia Kecil, Roh Kudus jangan. Betul saudara? Akhirnya malam diberi pengetahuan. Orang Makedonia melambaikan tangan kemari dia tahu. Tuhan nyuruh dia ke Makedonia. Dan waktu dia menuju Makedonia, Tuhan sudah sediakan tuayan. Tuhan sudah sediakan kemenangan. Tuhan sudah sediakan keberhasilan. Saya akan ajak saudara dengan satu kesaksian sebagai penutup. Baru kemarin firman Tuhan itu terus tepat terus saudara. Saya sampai kagum ya, ini baru kemarin ya, ini Yohane Resa. Ini jemaat tidak tahu mungkin datang di sini atau pakai online. Ini jemaat Solo, lanjutkan. Saya pernah bersaksi karena Tuhan memberi pekerjaan yang nama perusahaannya Suminar Hing Awulyo. Sama dengan tema tahunan gereja kita, tahun kemuliaan saudara. Jadi tahun satu kali dia pernah minta didoakan supaya dapat pekerjaan. Berjuang, usaha, hanya dapat pekerjaan. Dan waktu dia dapat pekerjaan masuk perusahaannya kaget. Nama perusahaannya ya ada itu kemuliaan. Pada tahun kemuliaan dia tahu ini dari Tuhan. Sama dengan gereja. Senang saudara. Setelah beberapa waktu saya bekerja, saya sedikit bertanya pada Tuhan. Kenapa? Saya sangat sulit sekali menjual properti di perusahaan teman saya ini. Ya dalam hati saya bertanya-tanya, apakah betul ya pekerjaan ini benar-benar dari Tuhan? Karena saya tidak berhasil menjual 1 unit pun selama 3 bulan. Ya, tapi saya lebih mantap percaya ya perkataan Paul Baja tahun ini tahun kemuliaan. Dan saya imani setiap hari. Lalu, saudara lihat ya, Roh Kudus itu bisa nuntun. Roh Kudus berbicara dalam hati, saudara. Roh Kudus itu bisa dengan caranya. Ini dia ngomong dalam hati, saudara.
Saya untuk menguatkan saya. Di sini kamu bukan untuk bekerja, tapi belajar. Jadi Tuhan berkata, dia akan bingung. Ini sudah sama kok. Aku gak bisa jual. Sudah kerja 3 bulan, kok gak bisa. Tuhan akhirnya berkata, aku kirim kamu ke sini bukan untuk cari kerjaan. Untuk mempelajari. Belajar di sini. Karena Tuhan punya rencana kemuliaan yang lebih besar. Bukan hanya sekedar bekerja di situ. Disuruh belajar, timba ilmu di situ. Lalu saya ikuti saja perkataan Tuhan dalam hati saya. Saya mulai mempelajari ilmu pertanahan, konsep-konsep perizinan, membuat set plan dan ilmu legalitas, notaria pertanahan. Hanya dalam waktu singkat saya sudah mulai banyak mengerti soal ilmu pertanahan. Sempat terpikir dalam hati saya, kalau saya punya uang banyak, saya mau buka usaha jual beli tanah berbasis tanah kafling. Dulu biar bisa terjangkau. Tidak berjarak lama, Roh Kudus menyuruh saya untuk menemui beberapa kolega saya dan istri untuk menawarkan kerjasama bisnis tentang bisnis pertanahan. Singkat cerita, saya mendapat modal kerja kurang lebih 500 juta untuk memulai usaha. Lalu dari uang tersebut saya belikan 2 bidang tanah yang kita gabungkan untuk kita buka usaha jual beli tanah kafling. Dia dapat modal, dia beli 2 tanah. 2 tanah disatukan lalu di kafling jadi banyak. Supaya orang belinya gak terlalu berat gitu saudara. Lanjutkan. Dan sementara tanah kita garap, Roh Kudus membuka pikiran. Kadang-kadang bicara pakai pikiran kalau dia ini. Saya untuk membuat program-program kerja dan menawarkan kerjasama pada koperasi di tempat istri saya bekerja. Kemudian saya temui bagian kepala koperasinya dan saya sharingkan keuntungan kerjasama seperti apa dan bagaimana yang ternyata tidak lama setelah itu disetujui penawaran kerja sama yang saya ajukan tersebut. Saat itu saya merenung, kenapa kok mudah sekali menjalin kerjasama itu. Dia bingung, dulu 3 bulan jual 1 aja gak bisa kok. Ini kok mudah, ngomong saja deal gitu saudara. Ternyata salah satunya adalah karena omset koperasi di tempat istri saya bekerja sangat drop karena badai corona. Jadi omset penjualan koperasi itu sangat turun gratis di tahun 2020. Jadi koperasi sendiri dituntut untuk membuat program-program baru untuk menunjang pengembangan bisnis sehingga membuat beberapa langkah untuk menaikkan omset penjualan koperasi. Salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama bisnis properti yang saya tawarkan ini. Lalu 1 bulan setelah penggarapan lahan saya dan istri menyerahkan proposal penawaran saya tersebut kepada anggota-anggota koperasi dengan jalinan kerjasama antara saya dan koperasi tersebut. Di luar dugaan saya. Semua tanah saya yang saya tawarkan tersebut hanya dalam waktu 2000 tahun saja habis total. Oh keliru tuh saudara. Dulu 3 bulan 1 aja gak laku. Sekarang 2 hari semua habis. Betul saudara, kenapa? Roh Kudus. Ya luar biasa sekali. Lalu lanjutkan, malah saya kekurangan lahan untuk menyediakan. Lalu saya diminta koperasi mencari lahan baru yang jauh lebih besar untuk menyediakan permintaan para anggota koperasi. Lanjut. Di momen ini saya dan istri dibuat kewalan saking besarnya permintaan untuk menyediakan tanah para anggota koperasi tersebut. Bagi saya ini adalah penggenapan Mau baca Pak Jo yang sering berkata, mujizat tidak masuk akal yang setiap minggu disampaikan. Mujizat yang tidak masuk akal. Mujizat yang tidak masuk akal. Sudah luar biasa. Bahkan Yesaya 60 yang dia pegang digenapi. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran dan berseri-seri. Dia sedang heran. Tapi herannya enggak susah. Berseri-seri. Engkau akan tercengang. Malah tercengang. Kok bisa? Dan akan berbesar hati. Hatinya makin besar. Imannya besar. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Dia sudah dapatkan kelimpahan dari seberang laut datang. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi. Karena keberhasilan saya ini. Para investor yang memodali saya. Menyuruh saya
membuat perusahaan sendiri dengan menunjuk saya sebagai direktur utama perusahaan itu. Malah buat perusahaan sendiri dorongnya. Dia direktur utamanya. Lanjutkan. Ya, dan bahkan mempercayai saya dan istri untuk mengelola perusahaan beserta keuangan perusahaan yang beromset miliaran. Saudara, itu benar-benar Tuhan nyatakan bagi saya dan istri. Inilah tahun kemuliaan benar-benar dinyatakan. Nah ini saudara, ini lahan-lahan, ini tak itu perjanjiannya, ini tidak tahu saya. Pokok ini suami istri itu saudara. Ini di sini mungkin saudara ada yang kenal dia. Tapi saya ajak saudara, ini saatnya saudara ngalami. Ini tahun Roh Kudus. Belajarlah sekali lagi. Saya tanpa Roh Kudus sampah. Tapi saya juga akan berkata saudara tanpa Roh Kudus sampah. Murid-murid tanpa Roh Kudus sampah. Murid-murid dengan Roh Kudus jadi rasul, melahirkan gereja mula-mula, dipakai Tuhan sampai ujung bumi. Roh Kudus. Benar, ini sesuatu yang luar biasa. Tangkap saudara, ya. Buka hati, yang belum terima. Bergaul, makin dekat pada Roh Kudus, terus belajar apa? Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, tuntunan ilahi, tuntunan Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Ada yang memuaskan pribadi yang agung dan mulia, tercurah hati yang terbuka. Buka hati saudara, biarkan Roh Kudus mulai bekerja dan berkarya memakai hidup saudara dan saya. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu Bapa. Imani saudara, ini waktunya untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini tahun Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, berkenan dengan tuntut. Ini waktunya Roh Kudus, Engkau berkarya setiap hari dengan dahsyat, dengan luar biasa. Setiap hari yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan pada Roh Kudus, ini waktunya Roh Kudus. Ini tahunmu Roh Kudus, ini tahun Roh Kudus. Engkau penuhi aku, Engkau berkarya sepenuhnya, Engkau yang tuntun kami, Engkau yang pakai kami Tuhan. Lembutkan hati kami, beri kehausan karena yang mustahil setiap hari. Musik dan singer dengan lembut tetap nyanyikan seperti tadi. Ya, dengan lembut semua datang pada Tuhan. Saatnya kita datang pada Tuhan, saudara. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan pada Roh Kudus, ini waktunya Roh Kudus. Aku sudah disadarkan, firman-Mu sedang berkata-kata. Ini waktunya Roh Kudus. Aku sambut Kau lebih sungguh-sungguh. Ini waktunya Roh Kudus. Aku harus bergerak dengan tuntunan-Mu. Apa yang kami putuskan, dasarnya ada firman yang Kau bukakan pada kami. Tuntunan-Mu Tuhan, untuk melakukan hal yang besar, yang tidak masuk akal, yang mulia, yang jadi berkat luar biasa. Setiap orang berdoa
Kalau ada di antara saudara belum pernah ikut Tuhan Yesus, saat inilah ambillah keputusan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oh, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku jadi umatmu, milikmu, bahkan anakmu. Biarlah rohmu masuk dalam hatiku. Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Oh, menuntun aku, oh, menyertai aku, oh, pakai hidupku. Oh Tuhan, ampuni segala dosa kesalahanku. Oh, sebagai manusia aku sudah berbuat dosa. Aku percaya Engkau mau mengampuni. Aku diampuni, dosaku diampuni. Tuhan, selamatkan aku. Aku percaya juga Engkau menyelamatkan aku. Saat ini Tuhan, aku jadi milik-Mu. Dosaku sudah diampuni. Oh Tuhan, aku jadi anak-Mu. Oh Tuhan, Kau sudah berikan keselamatan total. Hidupku diselamatkan, kesehatan, keluarga, masa depan diselamatkan oleh Tuhan. Layanan terus datang pada Tuhan, saudara berdan. Oh, yang baru pertama kata anak, beri aku ketaatan, beri aku kesetiaan Tuhan, beri aku sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan-Mu. Kau dengarkan setiap doa-doa yang dipanjatkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sakit, doa-doa untuk kesembuhan. Tuhan, Kau dengarkan doa-doa. Dan Tuhan, bukalah pintu hati-Mu. Oh, ulurkan tangan-Mu, biar yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan. Oh, kanker disembuhkan oleh Tuhan, revel disembuhkan Tuhan. Sakit penyakit apapun, mah disembuhkan, kepala, bau disembuhkan, perut, kandungan disembuhkan, kaki, lutut disembuhkan. Oh, COVID disembuhkan oleh Tuhan. Supaya kami melakukan tugas-Mu, supaya kami bisa Kau pakai Tuhan dengan kesehatan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk rumah tangga. Semua roh perpecahan, perceraian, semua roh salah paham dihancurkan, dilenyapkan. Roh kasih datang, oh kasih agape datang, kasih tanpa syarat, pengampunan datang, kebahagiaan datang, pemulihan, mujizat rumah tangga. Kami juga berdoa yang bergumul untuk masalah jodoh. Tuhan, temukanlah Tuhan jodoh yang dari Tuhan, yang terbaik, menantu yang dari Tuhan, menantu yang baik. Mereka berdoa untuk pekerjaan, bahwa Tuhan dapatkan pekerjaan yang terbaik, yang dari Tuhan. Di tempat kerja diberkati dan jadi berkat. Di tempat kerja beritakan izin dan selamatkan jiwa. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, yang punya masalah keuangan, pekerjaan, oh dalam nama Tuhan Yesus, oh kutuk kekurangan dilenyapkan, jerat-jerat hutang yang mengikat anak-anak Tuhan diputuskan, dimerdekakan. Oh Tuhan, hidup dalam kasih, karunia, anugerah, biar 3 planet dibukakan. Oh berkat dicurahkan, diberkati, tidak masuk akal, jadi berkat, tidak masuk akal. Terima saudara. Tuhan beri hati menomor 1 Engkau lebih di atas segala-galanya. Engkau lebih di atas segala-galanya. Kuasa-Mu lebih dari segala-galanya. Kasih-Mu lebih Tuhan, kebenaran-Mu lebih. Engkau punya hak atas kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami akan kembali dan tidak pernah sendirian lagi. Engkau tidak membuat kami piatu, tapi Roh-Mu tinggal dalam hatiku. Hidup bersama Roh-Mu Tuhan, dan terus mengalami hal-hal yang ilahi terjadi dalam kehidupan kami. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan damai segala sesuatunya. Diberkati dengan keputusan yang bijaksana. Diberkati dengan tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus. Diberkati dengan perkenanan daripada Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia
dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama sebentar saudara, jangan pulang dulu. Sekarang kita akan pujikan sukacita, lagu sukacita tadi, supaya pulang bawa sukacita Tuhan saudara. Ayo yang semangat, jangan diam, bangkitkan roh kita. Oh sukacita saudara. Luar biasa, Yesus kau hebat, sungguh mulia. Tiada yang seperti Engkau, tiada tandinganmu. Engkau Tuhan atas segala raja. Katakan pada Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau dahsyat. Sekali lagi, lebih lagi. Luar biasa sekali. Minggu yang lalu saja dengan minggu sebelumnya tambahnya sekitar 1.000 orang yang hadir. Artinya kita bisa lihat Tuhan sedang bergerak. Bagi saudara yang sudah bisa offline, saya undang juga bisa offline. Tapi kecuali yang tetap belum bisa, saudara online sungguh-sungguh Tuhan berkati kita. Saatnya bagi setiap jemaat untuk meninggalkan tempat.